Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma atau 3 sampai 9 kali 3 tambah 3 tambah 3 sampai 9 kali. Kamu harus tetap di demo karena di demo itu gersang, khususnya masalah pendidikan. Kalau anak pondok atau anak berpendidikan baca Quran itu biasa, memang pekerjaannya seperti itu. Kali kalau orang kampung bisa ngaji, itu menurut saya hebat dengan situasi dan kondisi bari jiwanya itu jiwa-jiwa perjuangan untuk di sini. Mungkin kalau dia dari Bisyarah itu ya tidak cukup untuk dibuat bensin. Kalau bulanan itu untuk yang di PAUD itu 15.000, kalau yang di SD itu 20.000, untuk yang TPQ sehari 1.000. Sehari 1.000. Terus di sini kami mengadakan pembinaan untuk guru-guru TPQ yang awalnya orang-orang kampung yang tiap hari ke sawah ngarit, terus sorenya ikut ngajar ngaji. Itu tetap berjuang tapi tidak meninggalkan pekerjaannya. Bekerja tapi tidak meninggalkan perjuangan. Nama saya Asmaul Aminuddin. Rumah saya di Dusun Sumberdewo, Desa Sumberrejo, Kecamatan Poncokusumo. Kalau keseharian mungkin kami setiap hari kalau pagi itu ya sekolah, siang jualan, sore ngaji, dan setiap hari seperti itu. Kadang malam jualan lagi, tetap muter setiap hari. Yang ngajar ya cari uang gitu loh. Oke, mungkin kalau di sekolah di sini itu masih ngikut di induk sana itu yang namanya Al Hidayah. Kalau di sini sendiri, kalau di sini namanya Sabilul Huda. Berumah sing induk masa administrasi ikut di Al Hidayah. Jadi nama rapot dan semuanya, perangkat-perangkat semuanya namanya Al Hidayah. Tapi kalau di sini memperkenalkan masyarakat dan sekitarnya ini dengan nama Sabilul. Sekolahnya ada PAUD dan TK dan SDI. Kalau untuk yang di kegiatan TPQ ada TPQ pagi, ada TPQ sore, dan juga ada madrasah diniyah. Itulah. Begitu ada tahfidz juz 30 juga. Kalau untuk sekolah yaitu mungkin kalau dari dulu TPQ, kalau TPQ ya kalau sama PAUD-nya itu beda bulan saja. Mungkin berdiri mulai dari tahun 2017 bulan Juni sampai sekarang sudah jalan 8 tahun. SD-nya ya baru masuk 5 tahun. Karena sudah ada kelas 5 masih baru masuk. Awal ulama membangun sekolah karena di sini niku pendidikan itu sangat tertinggal, terus malah pendidikan anak itu sangat minim untuk anak-anak. Nah, yang khususnya yang ada di Dusun Sumberdewo, karena pentingnya diadakan adanya pendidikan. Akhirnya dengan perkumpulan ada orang-orang sini termasuk tokoh-tokoh masyarakat memikirkan untuk pendidikan anak-anak yang ada di Dusun Sumberdewo. Di samping itu di Dusun Sumberdewo ini untuk masalah pendidikan sangat tertinggal lah dibanding dusun-dusun yang sebelah. Nah, untuk majunya desa salah satunya juga dilihat dari pendidikan. Akhirnya timbullah ada pendidikan TPQ, PAUD dan SD Islam Sabilul Huda tadi. Guru kalau ada yang dari sekitar sini juga ada yang dari luar. Kalau mungkin dari TPQ dan PAUD dari sekitar sini, kalau ada guru SD mungkin dari bawah karena sangat minimnya pendidikan yang ada di sini. Mungkin kalau cari guru untuk tingkat SD itu sangat sulit. Akhirnya ini guru-guru ada yang rata-rata dari Wajah. Ya alhamdulillah setiap hari jiwanya itu jiwa-jiwa perjuangan untuk di sini setiap hari. Mungkin kalau dia dari Bisyarah itu ya tidak cukup untuk dibuat bensin. Jadi alhamdulillah punya orang-orang baik seperti itu, sangat di sini sangat beruntung sekali menurut saya, beruntung. Dan kami sangat mau membalas kebaikannya itu tidak dengan sudah berusaha tapi masih belum bisa lah mungkin karena
patut dibalas, perjuangannya sangat berat sekali. Mungkin dari sana setiap hari itu, bahkan setiap hari berjuang ke sini, mulai dari Wajak mungkin 1,5 jam, mungkin kalau orang-orang Putri untuk perjalanan, mungkin kalau kami karena di sini kan sudah terbiasa. Sangat terbiasa. Kalau orang luar ke sini itu kan sangat luar biasa. Oke, dulu itu awal-awalnya ada 10 orang yang kepingin di Dusun Sumberdewo ini ada pendidikan lah, ngaji. Nah, itu termasuk ya ada Pak Lek saya di sini, pokoknya tokoh-tokoh masyarakat yang ada di sini. Pada waktu itu saya masih berada di pondok pesantren. Saya masih pondok pesantren, semua orang sini ke sana ke pondok. Akhirnya saya temukan dengan kiai saya, Romai Maskur itu. Akhirnya direstui lah, kan butuh bimbingan seorang guru lah untuk mendirikan seperti ini. Ya termasuk beliau Romaya itu termasuk yang mengikuti mengangkat pendidikan yang di sini juga. Ya itu ya datang ke sana terus akhirnya timbul di sini. Nah, itu ada akhirnya bisa di sini ada salah satu dari orang 10 tadi itu ya termasuk saudara saya yang punya tanah ini nah diwakafkan untuk pendidikan di sini, khususnya pertama ada TPQ tadi dan supaya harapannya bisa berkembang gitu. Untuk dananya ya dulu dari masyarakat dulu tidak seperti ini, dulu kayu. Nah, dulu kayu sama arplek seperti itu ya. Terus depannya itu blabak separuh ngeten 1 meter. Ya cendelane los lah AC full. AC full. Nah, terus itu dulu itu ada orang dari luar itu membantu di sini untuk gedung yang 3 itu. Mungkin memanfaatkan yang ada di situ, mungkin arpleknya dibuat asbes. Terus itu juga dibantu masyarakat supaya bisa jadi seperti itu. Misalkan dulu ada uang 7 juta, ini supaya bisa jadi seperti itu, bagaimana harus bekerja sama dengan masyarakat. Ada yang membantu kayu, ada yang membantu pekerjaan, intinya bergotong royong lah, tetap bergotong royong. Ada bantuan tapi dikelola masyarakat sehingga jadi 3 ruang itu. Terus nanti ke depan terus ada tiap hari itu dibuat sekolah buat ngaji, ada PAUD, TPQ, di situ 3 ruang itu. Gantian. Bahkan rumah saya dulu masih mungkin Mas ini sudah tahu dulu ada Cagak-Cagak itu yang mendirikan rumah yang saya tempati tidur itu bukan saya. Bahkan masyarakat dan yang ikut mengurus di sini itu yang supaya anak-anak itu bisa ada ngomong pas ngaji, ya itu harapannya Mas. Mungkin kami sendiri bisa membantu lah untuk masalah pendidikan, bisa membantu kami di sini untuk masalah pendidikan, untuk perjalanan pendidikan. Awal-awal itu 15, 10 gitu. Terus ya dengan berjalannya waktu mungkin ada TPQ, ada wisuda, akhirnya kan ternyata di sini tuh bisa sampai wisuda, terus ada syahadahnya kan. Nah, akhirnya dan tambah 30, 35, kadang turun lagi gitu Mas, sampai dan sekarang itulah baru agak meningkat seperti itu. Kalau bulanan itu untuk yang di PAUD itu 15.000, kalau yang di SD itu 20.000, untuk yang TPQ sehari 1.000. Sehari 1.000. Belum mencukupi. Tidak mencukupi karena kegiatan itu pasti ada. Kalau itu pun dibuat kegiatan kan, kalau ada lembaga seperti ini kan ada ikatan dari atas, mungkin dari UMI, mungkin ada perkumpulan, dan itu juga ada butuh bensin dan lain sebagainya kan, itu butuh. Kalau dilihat dari situ tidak cukup, bahkan kalau dihitung dari bensin setiap hari guru itu pun nggak mencukupi. Apalagi ditambah dengan kegiatan ada keluar dan sebagainya, ada rapat dan sebagainya. Nah itu pun sangat ya kurang, menurut saya kurang sekali. Mungkin dari kami sendiri itu kadang sering nambahi lah, dari kami pribadi itu nambahi. Terus kalau setengah hari seperti ini, terkadang saya kasih makan, terkadang tidak. Lihat kami itu sibuk apa tidak, istri saya sibuk apa tidak gitu. Ya sering-seringnya ya saya kasih makan, kalau nggak bisa masak ya saya belikan atau bakso atau mie atau gimana gitu. Tentang beri. Jadi setiap hari seperti itu. Mungkin tiap hari ya kami berusaha, mungkin kami nambahi dari uang pribadi. Makanya
saya tetap bekerja gini ku. Terus harapannya kan lembaganya tetap berjalan, Mas. Karena gak dibanding dari perjuangan teman-teman ini gak ada apa-apanya dengan itu tadi. Mungkin kalau dibanding dengan perjuangannya itu gak ada apa-apa. Ya untuk sementara ini kan masih ikut di induk ya. Itu kemarin kan kalau di sini masih belum mampu buat kelas ya, harapannya besok-besok ada kelasnya sendiri untuk SD mungkin ya. Ada SD sendiri. Kalau mungkin tahun depan masih belum bisa, kemarin saya sudah omong-omongan sama istri saya itu mungkin ya bisa ditambah dengan kamar saya itu. Kamar kami yang satu yang belakangnya ini bisa dibuat kelas, dihadapkan ke sana dibobol gitu rencana. Karena gak ada lagi, mungkin ya adanya cuman itu. Gak apa-apa untuk masalah itu, mungkin yang penting tetap berjalan. Kalau di rumah belum bisa karena itu untuk guru-guru harus ada tempatnya. Dari sini, sana ada, semua dari penjuru ada. Dari Ngandeng ada. Kalau ke sini 100 meter juga ada lebih, ada yang dari sana. 100 meter. Tapi karena jauh itu jalannya terus ada perkebunan, akhirnya kan jauh dari sana itu. 200 lebih Mas, kadang 200 lebih yang dari sana arah Ngandeng, kan muter gitu. Mungkin kalau orang sana, kalau di sana kan juga ada pendidikan. Kalau lihat di sini gitu kadang mungkin kan orang nggak tahu ya, mungkin dari ngajinya atau ada tambahan istilah-istilahnya dan sebagainya, mungkin lebih ke desa. Nggih. Kalau dilihat dari keadaannya ya seperti ini. Kenapa dia milih ke sini kan nggak tahu gitu ya. Alhamdulillah di sini semua, alhamdulillah jiwa-jiwa berjuang semuanya, gurunya dari TPQ dan sebagainya. Kalau setiap hari di sini mungkin saya mulai pagi sampai zuhur seperti ini kan waktu-waktu bekerja memiliki. Kalau tidak dikasih apa-apa sedikit kan kasihan. Kan waktu bekerja ya kembali ke saya pribadi. Kalau sampai pagi sampai siang kan pasti uang itu pasti butuh untuk guru-guru semuanya, mulai dari guru TPQ, PAUD dan sebagainya yang ada di sini itu sangat butuh sekali. Walaupun dia ikhlas tapi kami harus berusaha bagaimana orang-orang tersebut. Oke, memang dulunya itu saya tidak berpikir kalau saya ada untuk ke pendidikan seperti ini, saya nggak ada. Intinya kepingin dulu itu dari awal itu saya mondok, terus satu keluarga saya, adik saya juga mondok semuanya. Terus adik saya itu keluar dulu semuanya dari pondok. Mungkin saya berpikir dari orang tua saya yang setiap hari cari rumput, terus bekerja nyangkul, terus kalau ngirim saya itu pancal itu ke pondok sana. Dari sini mancal tiap hari. Kayak almarhum ayah saya. Terus adik saya pulang. Kepingin orang tua saya kan dipondokkan, bikin anaknya supaya mengerti semuanya. Ibaratnya terus saya itu berpikir kalau adik saya keluar semuanya, intinya kak sukses bapak kepinginan saya bertahan di pondok untuk intinya kalau cita-cita saya kepingin jadi guru ngaji dulu. Tapi ya gak tahu kalau sampai di sini sampai jadi seperti ini sampai gini tuh wis wallahu a'lam Allah nggih. Terus dengan perjalanan itu tadi terus kan dulu kami sebenarnya itu kepinginnya keluar dari Dusun Sumberdewu. Terus ada beberapa orang nih, kamu harus tetap di Dewu karena di Dewu itu gersang, khususnya masalah pendidikan. Kamu harus tetap di sini karena di sini itu gersang. Yang dimaksud gersang itu dari masalah pendidikan. Akhirnya ya mungkin termasuk doa itu saya sih nggak bisa keluar dari sini akhirnya. Terus itu mungkin dari perjuangan seperti itu setiap hari ya tak terasa, menurut saya itu tak terasa dengan kehidupan seperti ini, tak terasa. Pokoknya terus berjalan itu terus berjalan. Alhamdulillah dengan seiringan berjalan istri saya itu mengikuti, mau ya ikhlas lah saya berjuang seperti ini. Tapi ya tetap berusaha tadi. Oke. Terus berjalan gimana terus kan setiap hari itu memikirkan perkembangan masalah di sini. Ya sampai sekarang memikirkan setiap hari. Ya mungkin kalau tidak mengalahi, memang tidak ngalahi bahasanya ngalahi seperti ini ya. Siapa lagi kalau maksudnya itu kami membantunya itu loh untuk masalah pendidikan.
ya mungkin tidak menyombongkan diri lah, siapa lagi mungkin tidak menyombongkan diri, tapi siapa lagi untuk yang memikirkan, khususnya yang ada di Dusun Sumberdewo. Mungkin kalau sekarang mulai muncul-muncullah untuk teman-teman baru yang berpendidikan. Akhirnya kan tambah seneng kami, banyak teman. Terus di sini kami mengadakan pembinaan untuk guru-guru TPG yang awalnya orang-orang kampung yang tiap hari ke sawah ngarit, terus sorenya ikut ngajar ngaji. Untuk mengangkat orang-orang tersebut kami mengadakan tasin, terus ada kurbak, lanjutnya ke tasin. Akhirnya banyak orang-orang yang jadi guru-guru ngaji yang ada di sini. Kan pendidikan semakin meningkat. Maka boleh pagi cari rumput, sore cari berkah untuk ngaji. Saya boleh, silakan, jangan pakai pakaian manapun, kalau bisa tetap berkerudung kalau perempuan. Kan bisa berkerudung macam-macam. Jadi walaupun jenengan nih, kalau anak pondok bisa ngaji itu biasa. Kalau orang kampung bisa ngaji itu menurut saya luar biasa. Kalau semangat luar biasa. Kalau anak pondok atau anak berpendidikan baca Quran itu biasa. Memang pekerjaannya seperti itu. Kali kalau orang kampung bisa ngaji itu menurut saya hebat sekali dengan situasi dan kondisi seperti itu. Jadi orang-orang menurut saya tambah semangat. Terus semangat ngoten ya, beberapa anak, beberapa guru ada yang dari pondok pesantren, tapi jenengan yang tidak pondok pesantren jangan kalah. Belajar itu tidak ada hentinya. Jadi ada tasin, akhirnya ada timbul-timbul. Jadi terus saya giring untuk masalah pendidikan dari guru yang asalnya dari kampung gitu, dari kampung akhirnya supaya saya giring. Misalnya ada tadi itu tasin, ada kurbak, tasin. Saya ikutkan tasin, terus di situ nanti ada pelajaran sedikit saya sampaikan. Akhirnya bisa supaya setara dengan ada pembinaan, ikut semuanya ikut, biar tambah wawasan. Akhirnya tidak terasa perjuangan terus berjalan, gak terasa lah sampai sekarang. Kan sampai ada ini. Kalau saya pikir itu ya gak ada di otak saya, gak nutut gitu. Terus berjalan. Tapi ada proses seperti itu tadi. Setiap hari kami tidak luput dari memikirkan itu semua. Ya, harapannya tambah hari tambah baik. Adanya sekolah ya alhamdulillah untuk masyarakat ini sangat, menurut saya itu alhamdulillah itu seneng karena ada untuk membantu. Sing awalnya belajar itu jauh-jauh, mungkin dari sekolah itu sangat butuh sekali. Dengan adanya di sini itu alhamdulillah untuk anak-anak bisa belajar lebih mudah, lebih dekat, untuk mungkin mengantar itu gak jauh-jauh. Terus di desanya sendiri ada suatu kebanggaan bagi masyarakat. Maksud saya ini juga membantu masyarakat, karena untuk pendidikan yang ada di Sumberdewo kami tetap bersama-sama dengan masyarakat semuanya. Tentunya di sini tuh bukan karena saya, karena semuanya. Karena gak bisa dari salah satu pihak saja, semuanya bersama-sama semuanya. Mungkin kalau ada saya gak ada masyarakat gak bisa, ada bangunan gak ada saya gak ada masyarakat ya gak bisa. Jadi semua elemen semuanya itu bersatu untuk mengangkat pendidikan yang ada di Sumberdewo. Tentunya sangat bangga sekali dengan adanya pendidikan yang ada, khususnya yang ada di Sabilil Huda. Mungkin kalau bukan persetujuan masyarakat mungkin tidak bisa terjadi seperti ini. Mungkin dengan berizin masyarakat, dengan izin Allah mungkin, nah itu mungkin nggak bisa terjadi seperti ini. Untuk harapan untuk PPG, PAUD dan SD ini tentunya di sini sarana untuk membantu pendidikan masalahnya di masyarakat. Ya tentunya harapannya ya lebih baik lagi. Terus ya harapannya pendidikan yang ada di desa tidak kalah dengan yang di kota lah. Harapannya masalah pendidikan game rata, walaupun di tengah alas, tapi masalah pendidikan tidak kalah di kota. Terus dari segi fisik mungkin ya harapannya lebih baik, khusus untuk SD sendiri, PAUD sendiri, kan harapannya ke depan seperti itu ya, biar tidak campur-campur. Yang intinya dari segi pembelajaran dan mungkin di dalamnya ada kurikulum pembelajaran dan ngajinya semuanya, tentunya itu yang paling inti harus baik, dan untuk membentuk karakter yang berakhlakul karimah untuk anak-anak yang seperti itu, berakhlak yang baik lah, mungkin itu harapannya.
tidak lebih. Nggih, guru-gurunya juga, untuk guru-gurunya semoga semuanya berkah, bersejahtera. Mungkin untuk bisarah-bisarah guru harapannya ke depan itu lebih tambah lagi. Mungkin untuk guru-guru sudah ikhlas, tapi kami yang di sini di Lembaga Sekolita ini tetap mengusahakan untuk itu semuanya. Karena patut ikhlas, insya Allah. Harapannya intinya lebih baik lagi dari sebelumnya. Tetap perjuangannya tetap berjalan walau dengan keadaan seperti itu, dan semuanya semoga diberi kemudahan segala urusannya, karena semuanya mungkin orang-orang semua guru-guru yang seperti itu mungkin sangat perjuangannya sangat berat sekali. Untuk mudah-mudahan diberi kemudahan dengan segala urusannya, mungkin seperti itu, segala urusannya. Mungkin tentunya orang-orang itu tentunya tidak mau untuk meninggalkan perjuangannya, tapi tetap tidak meninggalkan pekerjaannya, mungkin untuk menghidupi keluarganya. Rata-rata seperti itu, tetap berjuang tapi tidak meninggalkan pekerjaannya, bekerja tapi tidak meninggalkan perjuangan. Benar. Mungkin itu dari kami mewakili yang ada di lembaga sini. Apabila ada kesalahan, mungkin kami berharap untuk panjenengan semuanya ini membantu dengan semua yang ada di sini. Harapan saya mungkin di sini agar kedepannya lebih baik, tambah hari tambah baik, dan mudah-mudahan menjadikan berkah di sini semuanya. Mudah-mudahan panjenengan semuanya diberi kemudahan dengan segala urusannya, mungkin diberi rezeki yang banyak dan diberi umur yang berkah. Mungkin dari kami apabila ada banyak sekali kesalahan, tentunya kami mewakili atau dari saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.